Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Salwa Septiani dari kelas 11 IPA 3. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Banyak orang berpikir bahwa orang yang sehat adalah orang yang jarang sakit secara fisik. Namun, perlu kita ketahui bahwa orang yang sehat adalah orang yang sehat dari kedua aspek, yaitu jasmani dan rohaninya. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Latin, mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Apabila kesehatan mental seseorang terganggu, ia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang dapat mengarah pada perilaku yang buruk. Ada berbagai contoh gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, bipolar, ADHD atau attention deficit and hyperactivity disorder, dan masih banyak lagi. Perlu kita sadari bahwa kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang harus selalu diperhatikan oleh masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO, sekitar 20% anak-anak dan remaja di dunia mengalami gangguan dan permasalahan mental. Dan lebih dari 800.000 orang setiap tahunnya mati karena bunuh diri. Bunuh diri sendiri menjadi penyebab terbesar kedua kematian yang terjadi pada rentan usia 15-29 tahun. Ada seseorang yang menceritakan pengalaman dan perjuangannya dalam menghadapi penyakit mental yang terjadi di dalam dirinya, dan mengatakan bahwa di Indonesia sendiri, gangguan kesehatan mental sering dinilai sebagai bentuk kurangnya iman dan kasus kerasukan setan. Masyarakat cenderung kurang bahkan tidak peduli dengan yang namanya penyakit mental atau kesehatan mental. Masyarakat masih beranggapan bahwa orang yang terkena gangguan mental atau penyakit mental dinilai sebagai orang yang tidak waras atau ODGJ. Banyak orang yang takut harus menanggung hukuman sosial dan stigma yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada penderita gangguan mental karena orang yang menganggap pembicaraan tentang kesehatan mental sungguh memalukan dan tabu untuk dibicarakan. Sehingga kebanyakan penderita memilih tidak membeberkan masalah kejiwaannya kepada keluarga terdekat. Kesehatan mental itu sangat penting. Mengapa? Karena untuk menjalani aktivitas sehari-hari dibutuhkan kesehatan baik dari fisik dan mental yang baik. Banyak orang yang akan berubah perilakunya ketika mereka perasaannya sedang memburuk, apalagi tidak stabil mentalnya. Terlebih lagi, kesehatan mental akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertingkah sampai ke hal yang paling kecil. Pekerjaan ringan seperti bangun dari tempat tidur pun tidak bisa dilakukan apabila sedang tidak stabil. Di zaman sekarang ini, masyarakat harus lebih peka dan waspada terhadap kesehatan mental. Karena sekarang tekanan hidup, contohnya seperti kerja dan ujian, sudah semakin membesar dan sudah lebih beragam dibanding beberapa dekade yang lalu. Hal-hal seperti ini yang membahayakan orang yang rentan stabilitas kesehatan mentalnya. Ditambah lagi dengan penelitian psikologi terkait dengan kesehatan mental yang sudah semakin membanyak, akan tidak etis rasanya untuk mengabaikan pentingnya kesehatan mental bahkan untuk anak-anak. Banyak sekali penyebab kesehatan mental yang rentan, baik dari faktor internal dan eksternal. Tercatat beberapa masalah kesehatan mental seperti skizofrenia dan dissociative personality disorder atau DID terjadi selain karena masalah eksternal juga terjadi karena kelainan pada otak seseorang. Penyebab eksternal juga tidak kalah penting. Contohnya, penyebab eksternal yang sering mempengaruhi adalah lingkungan yang tidak bahagia di rumah maupun lingkungan pertemanan. Kerap kali, gejala gangguan mental muncul tanpa disadari oleh penderita maupun lingkungan sekitarnya. Karena gangguan mental tak hanya cukup diamati secara kasat mata. Jika tidak segera mendapat penanganan yang tepat, maka akan berakibat fatal pada kondisi psikologi seseorang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan apabila sudah mempunyai masalah kesehatan mental sendiri itu adalah dengan pergi ke psikolog. Dengan pergi ke psikolog, nantinya mereka akan mendapatkan diagnosa kesehatan mental dan apa yang harus dilakukan untuk membuat kondisi kesehatan mental mereka menjadi lebih stabil. Masalah kesehatan mental di sini bukan suatu penyakit yang bisa sembuh begitu diobati. Ini adalah sebuah kondisi. Apabila seseorang sudah mempunyai masalah mental, yang mereka bisa lakukan hanyalah mencari tahu bagaimana membuat keadaan mental mereka menjadi lebih stabil dari sebelumnya.
Selain itu, dari diri kita sendiri pun dapat membantu sesama dengan cara yang sederhana. Dengan cukup bicara kalau ada masalah dan mendengarkan orang lain yang mencurahkan isi hati dan pikiran atau bebannya kepada kita. Dengan mendengarkan dan menjadi tempat yang nyaman bagi mereka saat ingin bercerita, kita dapat menyadari bahwa orang tersebut butuh bantuan. Hal ini merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Sama halnya dengan diri kita sendiri, jika Anda merasa telah mengalami suatu tekanan dari sisi psikologis atau merasa ada beban pikiran yang sangat berat, usahakan jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang mempercayai. Dengan mengerti bahwa kesehatan mental adalah hal yang sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Disinilah kita akan semakin memahami dan menghargai orang lain dengan segala kekurangan dan masalah di dalam dirinya. Dan juga akan semakin mengerti apa yang dirasakan dan apa yang harus kita lakukan untuk membantunya. Karena masih banyak orang yang masih menganggap remeh suatu masalah yang mengganggu pikiran dan masalah mental seseorang. Namun, sesungguhnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Sekian ceramah dari saya, semoga dari ceramah ini kalian bisa mengambil poin-poin penting yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk bersyukur. Saya harap kalian bisa melakukan yang terbaik, selalu sehat dan bahagia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.